ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai ke perkara yang ketiga. Yaqul rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah i'tibaruhum anna mukhalafata wali al-amr wa 'adam al-inqiyad lahu fadilatun was-sam'a wat-ta'a lahu dhullun wa mahanah. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. قال: وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. Ini perkara yang ketiga yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dari perkara kaum jahiliyah, yang mana beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan perkara ini yang sangat bahaya. Yaqul rahimahullah ta'ala, mereka kaum jahiliyah menganggap bahwa menyelisihi wali al-amr, pemerintah atau pemimpin, dan tidak taat kepadanya adalah sebagai keutamaan. Jadi rahimakumullah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kaum jahiliyah mereka menganggap bahwa tidak taat kepada pemerintah dan menyelisihi pemerintah itu adalah sesuatu yang agung. Maka rahimahullah adalah sebagai keutamaan. Rahimahullah, sedangkan mendengar dan taat kepadanya dianggap kehinaan dan kerindahan. Jadi kebaliknya. Jadi yang pertama, mereka menganggap bahwa orang yang tidak taat kepada pemerintah itu orang yang hebat, itu orang yang kuat dan memiliki keutamaan tidak taat kepada pemerintah. Dan mereka kaum jahiliyah meyakini, menganggap bahwa orang yang taat kepada pemerintah dianggap bahwa dia orang yang hina, orang yang hina. Dan ini wallahu musta'an akidahnya kaum jahiliyah di zamannya jahiliyah, bagaimana di kaum Arab, wallahu musta'an. Perhatikan apa yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan di sini, dan itu yang terjadi di zamannya kita, wallahu musta'an. Banyak kaum muslimin, wallahu musta'an, menganggap orang yang menyelisihi pemerintah adalah orang yang hebat, adalah orang yang berani, orang yang memiliki harga diri, dan semisalnya memuji orang yang tidak taat kepada pemerintah dengan pujian yang tidak benar, seperti yang kita lihat orang yang mengajak orang demo atau semisalnya, atau yang mencela pemerintah dalam keadaan terang-terangan. Itu orang dianggap adalah orang yang hebat, yang berani, orang yang tidak hina, orang yang kuat, dan dan ucapan-ucapan yang seperti itu. Padahal ini adalah akidahnya kaum jahiliyah. Dan juga
di zaman sekarang, wallahu musta'an, dianggap seperti apa yang terjadi di kaum jahiliyah. Bagaimana beliau rahimahullah ta'ala di sini mengatakan, وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له مذلة ومهانة. Sedangkan yang mendengar dan taat kepada pemerintah itu dianggap kehinaan dan kerindahan. Itu juga yang terjadi di zaman sekarang. Jika Ahlus Sunnah wal Jamaah menyuruh taat kepada pemerintah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyuruh taat dan tidak dibolehkan demo atau semisalnya, maka banyak orang menganggap Ahlus Sunnah adalah mereka ini adalah yang hina, mereka adalah yang tidak berani dan semisalnya, sesuai atau persis seperti apa yang terjadi di kaum jahiliyah, wallahu al-musta'an. Ini sehingga sini ini yang terjadi di kaum jahiliyah, dan itu yang kita lihat di zaman sekarang, wallahu musta'an, di sebagian kaum muslimin, asallallahu al-afwa wal-afiyah, karena kejahilannya mereka. Jadi ini yang terjadi di zaman sekarang, yang membawa akidah ini, membawa pikiran ini adalah biasanya adalah kaum Khawarij, dan juga orang yang semisalnya Khawarij, termasuk adalah kaum yang hizbiyun seperti Ikhwanul Muslimin dan Sururiyah dan Hizbut Tahrir dan yang lain, yang mana mereka selalu mencela pemerintah, selalu menyebutkan aib-aibnya pemerintah, selalu menyuruh manusia untuk tidak taat kepada pemerintah dan menganggap hal tersebut adalah keutamaan. Dan mereka mencela orang yang taat kepada pemerintah, menganggap adalah orang tersebut orang yang hina. Persis seperti apa yang terjadi di kaum jahiliyah, asallallahu al-afwa wal-afiyah. Ini sebagai contoh, asallallahu al-afwa wal-afiyah. يقول رحمه الله فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. Kata beliau rahimahullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi mereka dan menyuruh untuk mendengar dan taat serta memberikan nasihat kepada mereka, kepada pemerintah. Jadi beliau rahimahullah wa ta'ala sangat jelas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyelisihi mereka, menyelisihi kaum jahiliyah. Dan Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk mendengar dan taat, dan Rasulullah SAW tidak membolehkan bagi kita memberontak serta memberikan nasihat kepada mereka, kepada pemerintah. Ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan rahimahullah. Yaqul rahimahullah ta'ala qala wa ghallada fi dhalika wa abda wa a'ad, yaitu bermakna beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dengan tegas. Rasulullah menyuruh kita dengan tegas dan mengulangi hal tersebut berkali-kali untuk melakukannya, untuk taat kepada pemerintah, untuk tidak menyelisihi pemerintah. Yaqul rahimahullah wa hadhihi al-masail ats-tsalath hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu. Sebelum kita bacakan ini, kita lihat barakallahu fikum ada dua prinsip. Yang pertama, prinsip jahiliyah, kaum jahiliyah di zaman dulu, dan juga wallahu musta'an prinsip ini yang terjadi di sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, termasuk kaum hizbiyun. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Wallahu musta'an. Banyak dari awam kaum muslimin itu mereka pengaruhi beberapa kaum hizbiyun seperti kaum Ikhwanul Muslimin, partai-partai Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir atau semisalnya mereka ini, yang mana mereka mensebarkan wallahu musta'an, sengaja tidak sengaja mensebarkan, sengaja tidak sengaja mereka mengetahui atau tidak mengetahui, mensebarkan akidah atau pikiran kaum jahiliyah, mensebarkan di tengah kaum muslimin untuk menyelisihi pemerintah dan tidak taat kepada pemerintah, dan menyuruh kaum muslimin untuk selalu mencela pemerintah dan untuk demo atau semisalnya. Ini adalah yang terjadi, wallahu musta'an. Ini satu prinsip yang mana tadi disebutkan, itu sebenarnya prinsip kaum jahiliyah.
Adapun prinsip Islami, prinsip agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini, fakhalafahum Rasulullah, maka Rasulullah menyelisihi mereka. Dan Rasulullah menyuruh untuk mendengar dan taat serta memberikan nasihat kepada mereka. Dan insya Allah kita mungkin akan sebutkan beberapa dalil, beberapa hujjah yang dengannya kita bisa mengetahui bahwa hal itu adalah benar, yaitu bahwa Rasulullah menyuruh kita taat dan mendengar dan memberikan nasihat kepada pemerintah. Jadi seorang muslim dia tinggal dia pilih, Allah musta'an. Apakah dia pilih prinsip jahiliyah dan orang-orang yang mengikuti jahiliyah, atau mengikuti prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini. Dan beliau rahimahullah ta'ala sebutkan satu dalil, dan insyaallah kita akan sebutkan juga beberapa dalil. Kita masih berikan makna umumnya apa yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di perkara ini. Yaqul rahimahullah, wa hadhihi al-masail الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الحديث في الصحيح. الحديث yang tadi kita bacakan. Kata beliau rahimahullah bima'na kalamih, tiga masalah ini terkumpul di dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah tiga masalah ini atau tiga perkara ini yang dimaksud adalah perkara ini yang ketiga, dan yang sebelumnya kedua, dan yang sebelumnya lagi yang pertama. Tiga perkara ini kita pelajari, 1, 2, 3. Kata beliau rahimahullah terkumpul dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahih akhrajahu Imam Muslim rahimahullah taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu wa an tunasihu man wallahu lahu amrakum. Bermakna adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai tiga hal bagi kalian, yaitu, perhatikan, yang pertama, kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Qala wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan talinya Allah. Talinya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis ini dan juga di dalam Al-Quran. Talinya Allah adalah ditafsirkan bimakna adalah Al-Quran atau As-Sunnah atau Al-Jama'ah, kama sahhan as-salafus salih wa sahha an Ibn Mas'ud, bahwa tali Allah adalah Al-Jama'ah. Ini pernah kita sebutkan di sebelumnya. Jadi yang kedua dalam hadis ini, an ta'tasimu bihablillahi jami'an, kalian berpegang teguh dengan talinya Allah, yaitu Al-Jama'ah, semua, dan tidak cerai-berai. Qala wa an tunasihu man wallahu amrakum. Yang ketiga adalah serta kalian memberikan nasihat atau menasihati para pemerintah. Ini ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan yang pertama, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, haknya jamaah semua kaum muslimin, yaitu kita berpegang teguh dengan talinya Allah, tidak berpecah belah. Yang ketiga, yaitu haknya khas untuk pemerintah, memberikan nasihat kepada pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara yang sahih, sebagaimana telah datang dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam caranya menasihati pemerintah. Yaqul rahimahullah, setelah itu, walam yaqa halalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi thalathi wa ba'dihha. Kata beliau rahimahullah, tidaklah ada keburukan di dalam agama atau dunia manusia melainkan disebabkan kesalahan di dalam tiga hal ini atau satu darinya.
atau satu apa darinya, atau satu atau sebagian darinya. Jadi beliau rahimahullah wa ta'ala di akhir perkara ini beliau memberikan ringkasan bahwa seluruh kesalahan, kata beliau rahimahullah, yang terjadi di agamanya manusia atau di dunianya manusia adalah sebabnya adalah satu dari tiga atau tiga yang semua. Ima tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik, atau yang ketiga memecah belah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berbuat firqah, berbuat bid'ah, berbuat juga ahzab, ya, partai dan semisalnya, dan juga yang ketiga tidak menasihati pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Jadi hafizakumullah, inilah perkara yang ketiga yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Dan kama dzakara Syekhul Islam rahimahullah taala bahwa termasuk dasarnya Islam yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin, yaitu berusaha keras untuk tidak pecah belah umat Muhammad dan menyuruh umat Muhammad untuk bersatu atas agama yang benar, atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ayat dan hadis yang menyuruh kaum muslim bersatu, jelas bersatu atas agama Allah, tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj as-sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Seluruh hadis dan ayat, kembali seluruh ayat dan hadis yang menyuruh umat Islam bersatu, pasti bersatu atas tiga perkara ini. Pertama, tauhidnya Allah. Kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah atas manhajnya as-salafus salih radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jika ada satu orang atau jamaah mengajak manusia ataupun dengan cara khusus mengajak kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bersatu, tetapi tidak sesuai dengan tiga hal tersebut, berarti dia tidak menjalankan perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita bersatu, tetap dengan cara yang benar, yang jelas, yang sahihah. Barakallahu fikum. Jadi, ghafarallahu lana wa lakum jami'an. Kita perhatikan bahwa hal ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Hal ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, bahwa ini perkara kaum jahiliyah. Mereka tidak taat kepada pemerintah. Mereka menyelisihi pemerintah. Wallahu musta'an, itu yang terjadi di zamannya kaum jahiliyah. Sebagai contoh saja, kama qala Amr ibn Kulthum, termasuk syair ahli jahiliyah, syair jahili, yaqul wa ayyamu lana ghurrun tiwalun asayna al-mulka fiha an-nadina. Dia memuji diri bahwa dia tidak taat, asayna al-mulk, dia tidak taat kepada raja dan tidak ingin bertaat kepadanya. Ini termasuk perkara kaum jahiliyah. As'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan bagi siapa yang membaca tarikh bicaranya kaum jahiliyah, pasti akan dapat bahwa hal ini adalah sangat jelas di akidahnya kaum jahiliyah, bahwa mereka tidak taat kepada pemerintah. Dan hafizakumullah, itu juga yang terjadi, Allahul musta'an, di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di zaman kita ini yang tadi kita jelaskan atau sebelumnya. Sebagai contoh adalah, Allahul musta'an, kaum Khawarij, yang mana mereka tidak taat kepada pemerintah, tidak taat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, dan pun mereka tidak taat kepada sahabat Rasulullah yang lain, kepada Abu Muawiyah tidak taat radhiyallahu taala anhu ardah, atau setelahnya Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardah, sehingga zaman sekarang kaum Khawarij tidak pernah taat kepada pemerintah. Mereka menyelisihi pemerintah, bahkan mereka mentakfirkan pemerintah. Jadi bagi siapa di zaman sekarang yang
prinsipnya sama, tidak taat kepada pemerintah dan mensebarkan aibnya pemerintah, dan begitu juga menyuruh kaum muslimin untuk demo dan juga memerintah kaum muslimin untuk tidak taat kepada pemerintah, berarti dia ada akidahnya kaum khawarij, wallahu musta'an, dan juga ada akidah kaum jahiliyah, asallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Padahal hafizakumullah, telah jelas bahwa hafizakumullah, agama kama sahha an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ardah, anna ad-din yaqum 'ala al-jama'ah wal jama'ah taqum 'ala al-imamah wal imamah taqum 'ala as-sam'i wat ta'ah. Bima'na, kata beliau rahimahullah, agama itu terbangun atasnya jamaah, dan kata beliau jamaah itu terbangun atasnya imamah. Imamah itu memerintah. Kata beliau wal imamah itu terbangun atasnya as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ardah, rawahu Ad-Darimi rahimahullah. Perhatikan ucapan beliau, agama terbangun atas al-jamaah, jamaatnya kaum muslimin. Yang kedua, kata beliau, jamaah itu terbangun atas al-imamah. Tidak ada jamaah jika tidak ada pemerintah. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, al-imamah itu terbangun atas as-sam' wa ta'ah, mendengar dan begitu juga taat kepada pemerintah. Dan hafizakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bihamdillah, mereka sepakat rahimahumullah ta'ala bahwa tidak boleh kita menyelisihi pemerintah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Ati'u Allah, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri minkum. Begitu juga kepada uli al-amri minkum, yaitu kepada pemerintah. Ini perintahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyuruh kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti seluruh perintahannya Allah, agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya Allah. Begitu juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama rahimahullah ta'ala tafsir, mereka di sini menjelaskan bahwa ketika Allah merintahkan kaum mukminin taat kepada Rasul, mengulangi fi'ilnya, ati'ullaha, taat kepada Allah, wa ati'u ar-rasulah, diulangi fi'il yang kedua, tetap wa ati'u ar-rasulah. Dan ketika disuruh kita taat kepada pemerintah, tidak diulangi fi'ilnya, wa ulil amri minkum. Para ulama mengatakan maknanya adalah, atau hikmahnya adalah, taat kepada Allah dengan cara mutlak, taat kepada Rasulullah dengan cara mutlak. Adapun kepada pemerintah, taat kepada mereka jika mereka tidak memerintahkan kita berbuat ma'asiyah. Ma'asiyah sangat jelas. Walihada عند مسلم من حديث أبي هريرة عليكم السمع والطاعة في عسرك، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وثرة عليك. Sangat jelas hadis. Alaika as-sam' wa ta'ah, disuruh sam', mendengar, dan ta'at fi usrika wa yusrika, baik di dalam waktu susah dan berat, atau di waktu senang dan di waktu yang engkau berbahagia, atau di waktu yang engkau tidak berbahagia. Walaupun tidak berbahagia, walaupun ada peraturan yang membuat kita tidak berbahagia, tetap kita mendengar dan taat. Kama qala sallallahu wa athratin alaika. Dan sangat banyak hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengenai masalah ini. Dan hafizakumullah, jika kita lihat musibah yang paling pertama yang kita lihat di umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ketika ada beberapa kaum dari kaum muslimin, wallahu musta'an, tertibu dari kaum Yahudi, dari Abdullah bin Saba, mereka tidak taat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi Abdullah bin Saba al-Yahudi
dia pergi dari negeri Yaman, pergi ke Madinah dan ke negeri Syam, dan dia membuat sebagian kaum manusia tidak suka dengan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah, sehingga mereka tidak taat kepada Uthman bin Affan dan memberontak. Dan perhatikan, padahal Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardah, kaum Khawarij tidak suka dengan Uthman bin Affan. Apalagi selain Uthman bin Affan di zaman kita ini. Dan begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Kaum Khawarij tidak taat kepada Uthman, kepada Ali bin Abi Thalib. Apalagi di zaman kita ini, wallahu musta'an. Dengan makna lain, jika manusia tidak suka dengan Uthman bin Affan, tidak ridha dengan Uthman bin Affan, tidak ridha dengan Ali bin Abi Thalib, pasti tidak akan ridha dengan selainnya mereka di zaman kita ini, wallahu musta'an. Atau dengan bahasa yang ketiga lebih mudah. Jika misalnya ada Uthman bin Affan di zaman kita sekarang menjadi pemimpin, atau Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, atau kita katakan ada ulama yang lain, ada orang yang paling baik, yang paling soleh di zaman sekarang menjadi pemimpin, pasti ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak akan rida dengannya. Apa dalilnya? Uthman bin Affan di zamannya tidak ada rida. Ada yang tidak rida dengannya. Ali bin Abi Thalib di zamannya tidak ada yang rida dengannya. Begitu juga wallahu musta'an di zaman kita. Jika kita memilih presiden atau raja yang menjadi pemimpin bagi kita, dia adalah orang yang paling baik di zaman kita, yang paling saleh. Bahkan tadi saya berikan contoh, jika pun Uthman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma kita ada di zaman kita sekarang dan menjadi pemimpin di zamannya kita, pasti ada orang yang tidak suka. Ada orang yang fasik yang tidak suka jika memimpinnya apa? Orang saleh. Karena itulah bidakumullah, ini harus kita ambil pelajaran. Sangat penting untuk kita kaum muslimin, apalagi bihamdillah negara-negara Islam seperti negara Indonesia dan negara Malaysia, dan insyaAllah negara-negara yang lain insyaAllah selamat dari musibah-musibah yang terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita lihat, kita ambil ibrah dari negeri Yaman, negeri Syria, negeri Irak, Libya, Tunus, Sudan, dan yang lain. Apa yang terjadi? Jika ada beberapa orang yang tidak taat kepada pemerintah dan memberontak dan menjatuhkan pemerintah, apa akhirnya? Akhirnya adalah sampai sekarang tidak tenang negara mereka. Dan bagaimanapun mereka memilih siapapun yang paling soleh, yang paling baik, yang paling pintar, yang cerdas, pasti ada kelompok yang lain yang tidak akan suka dengannya, tidak akan ridha, dan mereka berusaha menjatuhkannya. Jika ini kelompok yang kedua memilih presiden lain, pasti ada kelompok yang ketiga yang tidak suka dengan, tidak taat kepada pemerintah yang kedua yang baru, dan mereka berusaha menjatuhkannya. Begitu akan muncul yang keempat, begitu yang kelima, tidak akan tenang. Karena pasti ada celaan bagi orang-orang yang di zaman kita ini, wallahu musta'an. Siapapun yang kita pilih di zaman kita, walaupun dia saleh, walaupun dia baik, pasti ada sebagian orang yang tidak suka dengannya. Pasti. Jadi, jika kita membolehkan memberontak untuk menjatuhkan presiden yang tidak saleh, kita memilih presiden yang saleh, pasti orang yang tidak suka, orang yang tidak saleh, ya suka dengannya. Mereka juga akan memberontak. Mereka akan menjatuhkannya. Dan kita juga akan balas. Kita jatuhkan presiden yang mereka pilih. Dan mereka akan juga balas. Begitu pasti wallahu musta'an tidak akan tenang negara kaum muslimin. Selalu tidak akan berhenti fitnah-fitnah tengah kaum muslimin. Karena siapapun yang kita pilih, ada orang yang tidak suka. Siapapun yang mereka pilih, ada orang yang tidak suka. Kita ambil ibrah. Asalullah al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. ولهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه ابن عساكر رحمه الله تعالى وغيره إن الناس لا يصلح حالهم إلا بإمام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله، أو كما قال رحمه الله تعالى
radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau rahimahullah taala berkata, la yasluhun nas illa bi amir, barran kana atau fajiran, bahwa tidak akan tenang negara kaum muslimin, tidak akan berbaik kaum muslimin atau manusia kecuali dengan amir, dengan pemimpin. Baik dia bar, yaitu salih, atau dia fajir, walaupun dia bukan salih. Pasti kaum muslimin atau manusia seluruh membutuhkan pemimpin. Baik dia baik, alhamdulillah jika baik, atau dia pun fajir, tidak salih, tidak baik, tetap membutuhkannya. Tetap membutuhkan ada yang mengatur negara, yang mengatur apa? Jamaah manusia. Yaqul rahimahullah, atau ada orang yang bertanya kepada beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah, kalau bar kita tahu, maksudnya kalau yang salih kita tahu bahwa kita membutuhkannya. Bagaimana dengan fajir? Bagaimana dengan orang yang tidak salih? Maka beliau rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, innal fajira yu'min yu'min Allah bihi azza wa jalla subul wa yujahid bihi al-adu wa yujba bihi al-fay tuqam bihi al-hudud yuhajj bi Allah ila akhir ma qala rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu. Di makna adalah orang fajir itu yang menjadi pemimpin tetap manfaatnya lebih besar. Dengannya kita bisa jalan dengan tenang di negara kita. Karena ada pemimpin, ada peraturan. Manusia akan takut ada hukuman dari pemimpin. Jika tidak ada pemimpin, maka seluruhnya orang melakukan apa yang mereka suka. Jika ada orang membenci orang lain, dia berani membunuhnya. Allah musta'an. Jika ada orang ingin mengambil tanah orang lain, harta orang lain, maka dia bisa ambil karena tidak takut, kan tidak ada pemerintah. Sebagaimana yang terjadi, wallahu musta'an, di negeri-negeri Arab. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an, ada orang yang di tangan senjata, dia benci sama si fulan yang sudah dari dulu dia benci, maka dia berani membunuhnya. Dia ambil hartanya, dia ambil tanahnya, karena tidak ada pemimpin, walaupun pemimpin itu orang fajir. Ini hafizakumullah, ini athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sebagaimana tadi saya katakan, kita harus ambil ibrah bagaimana kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi dari zamannya Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah, apalagi di zamannya kita, asallallahu alaihi wal afiyah. Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Ibnu Rajab di kitabnya beliau Jami' Ulumul Hikam Syarah Al-Nawawiyah, beliau rahimahullahu taala ketika beliau sebutkan hadis Al-Irbad bin Sariyah al-masyhur, usikum bitaqwallah was-sam' wat-ta'ah wa in 'abdan habasyian, kata Rasulullah, saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah, Afrika. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kata beliau, fahatan al-kalimatan tajma'an sa'adat ad-dunya wal akhirah, atau tajma'an ad-dunya wal akhirah. Kata beliau rahimahullah bahwa dua perkataan ini dari Rasulullah SAW itu mengumpulkan seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat. Seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud di sini dari dua kata ini? Perhatikan sabda Rasulullah, usikum bitaqwallah. Ini yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, beribadah kepada Allah, tidak berbuat bid'ah, dan menjalankan agama Allah dengan seluruhnya. Apa yang kedua? Wala was-sam' wa ta'ah, dan dengar dan taat. Kata beliau rahimahullah, dua perkataan ini mengumpulkan seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat. Asalullah al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah. Dzakara ahlul ilmi rahimahullah. Ahlul ilmi rahimahullah ta'ala ahlus sunnah wal jamaah, jika kita perhatikan kitab-kitabnya mereka yang mereka nulis, di kitabnya mereka dan kitabnya akidahnya dari zamannya Sufyan, bahkan sebelum Sufyan, setelah Sufyan, Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i, Al-Bukhari, As-Sabuni, Al-Barbahari, seluruhnya imam muslimin. Sebagai contoh, kita baca kitab sunnah, Syarh Sunnah Al-Lalakai rahimahullah ta'ala, kita akan lihat
bahwa mereka menukilkan ijma', sepakatnya ahlus sunnah wal jamaah untuk tidak boleh kita memberontak, tidak boleh kita khuruj, keluar dari taat pemerintah. Bahkan kama qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam risalah yang beliau tulis, qaidah mukhtasarah fi wujub ta'atillah wa rasulih wa al-amr. Kaidah, kata beliau, nama kitabnya adalah dasar atau kaidah yang ringkas yang terkait dengan wajib taat kepada Allah dan Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pemerintah. Beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan di situ banyak ashar, dalil dan ashar. Beliau rahimahullah wa ta'ala berkata al-masyhur min ahli sunnah bi madhhab ahli sunnah wal jamaah annahum la yarawna al-khuruj ala al-a'immah wa qitalihim bis-sayf لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. Beliau rahimahullah ta'ala berkata al-masyhur, yang sangat terkenal, yang sangat tersebar dari madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak membolehkan pemberontak atau khuruj, keluar dari taat pemerintah, dan tidak membolehkan memerangi mereka, kata beliau rahimahullah, disebabkan karena kerusakan yang akan muncul dari jika kita memberontak, yang kerusakan yang akan muncul itu lebih besar, lebih bahaya daripada apa yang kita rasakan di zamannya mereka, maksudnya di waktunya mereka di ketika kita bersama, ketika kita taat kepada pemerintah fasik, pemerintah fajir. Kata beliau rahimahullah, itu lebih aman, lebih bagus, mafsadah, ada kerusakan tetapi lebih ringan daripada dibandingkan jika kita wal'iyadzubillah, kita tidak taat kepada pemerintah, kita keluar dari taat pemerintah, kita memberontak, maka mafsadahnya lebih besar wallahu musta'an, lebih bahaya. Dan beliau rahimahullah ta'ala ghafarallahu lah, beliau sebutkan masalah ini di banyak kitabnya beliau rahimahullah. Selalu beliau jelaskan masalah ini karena hal ini adalah termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, prinsip yang dengannya kita bisa mengetahui apakah kita sunnah atau bukan sunnah. Kama qala salaf rahimahullah ta'ala, jika kita melihat, kita mendengar ada seorang yang memuji pemerintah, yang juga doanya baik kepada pemerintah, berarti dia adalah sunnah. Kebaliknya, jika orang mencela pemerintah, maka dia adalah bukan sunnah. Bahkan rahimahullah ta'ala Syekhul Islam beliau berkata, la yakad yu'raf ta'ifah kharajat ala sultan illa wa kana fi khurujiha min fasad ma huwa a'zam min masyarakat. Yaqul rahimahullah ta'ala, jadi beliau rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ghafarallahu lahu, beliau mengatakan bahwa tidak pernah kita lihat ada kelompok yang tidak taat kepada pemerintah dan mereka memberontak, kata beliau, kecuali kerusakan yang terjadi itu lebih besar daripada kerusakan yang mereka ingin hilangkan. Jelas? Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa seluruh memberontak yang tidak taat kepada pemerintah, yang mana mereka ingin menghilangkan kerusakan, menghilangkan kezaliman yang terjadi dari pemerintah, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang terjadi adalah dari seluruh zaman yang lalu, bahwa yang terjadi yaitu mereka malah membawakan kerusakan lebih parah, lebih besar daripada kerusakan yang ada di zamannya pemerintah yang zalim. Sangat jelas, karena setelah mereka taat kepada pemerintah, merontak, maka muncul banyak kerusakan, termasuk wallahu musta'an agamanya kita susah menjalankan agama dengan baik, dan begitu juga banyak jiwa yang dibunuh, wallahu musta'an, dan begitu juga wallahu musta'an manusia tidak bisa jaga diri, kehormatannya diri sendiri, tidak bisa menjaga hartanya mereka sendiri, kerusakan yang lebih besar, yang lebih bahaya daripada kezaliman yang sebelumnya. Jadi
Ini juga faidah yang sangat agung dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dari kitab Minhaj As-Sunnah jilid yang ketiga, bahwa beliau mengatakan tidak ada kelompok yang memberontak, mereka tidak mungkin membawakan kebaikan yang lebih bagus. Kebaliknya malah mereka membawakan kejelekan. Yang terjadi adalah lebih jelek keadaannya daripada sebelumnya. Dan ini habarakumullah, itu juga yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullah ta'ala, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah, dan beliau rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sebutkan juga barakallahu fikum bahwa yang namanya ingkarul munkar, yang mana memang pemberontak ini ingin mengingkar munkar, kata mereka para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menukil ijma' sepakatnya ulama bahwa ingkarul munkar jika akan memunculkan mafsadah yang lebih besar daripada yang munkar yang ada, maka tidak boleh diingkari karena akan memunculkan mafsadah yang lebih besar, Dan dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, la yakun ingkarukal munkar angkar. Jangan engkau mengingkari munkar dan memunculkan sesuatu yang lebih munkar lagi, yang lebih parah lagi. Ini habdakumullah, banyak ucapan ulama rahimahumullah ta'ala yang mereka intinya mereka menyuruh kita taat kepada pemerintah, dan mereka menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai di dalam dasar ini yang sangat agung supaya agama kita terjaga, supaya juga dunia kita terjaga. Jika tidak taat kepada pemerintah walaupun zalim, maka yang terjadi adalah fitnah yang lebih besar. Wallahu musta'an. Para ulama rahimahullah wa ta'ala, mereka jelaskan tidak mungkin kita ingkari munkar yang pada pemerintah dengan cara keras. Karena jika kita demo, jika kita melawan, maka mereka juga akan lawan kita, wallahu musta'an, dan itu akan menunjukkan kerusakan yang sangat besar. Dan hafidhakumullah wa barakallahu fikum, para ulama menukilkan ijma'ul salaf rahimahullah ta'ala terkait dengan dasar ini yang sangat penting bagi kita. Sebagaimana contoh adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir wala yanza'anna yadan min ta'ah. Barang siapa yang melihat dari amirnya, dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, apa hukumnya, apa disuruh, apa Rasulullah menyuruh dia berontak, tidak taat, tidak, Rasulullah malah menyuruh dia falyasbir. Ini perintah Rasulullah, disuruh bersabar. Dan la yanza'anna yadan min ta'ah, jangan dia tidak taat kepada pemerintah. Kama ja'a fi sahihain rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau juga menjelaskan bahwa fitnah yang sangat besar atau fitnah besar dan fitnah kecil, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu muncul disebabkan tidak kita menjalankan dasar ini, taat kepada pemerintah. Ini kita bisa rujuk di kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid yang ketiga, halaman awalnya, halaman 3 atau 4. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa fitnah-fitnah yang besar, fitnah pun yang kecil, itu kata beliau terjadi disebabkan karena kita tidak memperhatikan, tidak menjalankan dasar ini, itu taat kepada pemerintah, tidak sabar kepada pemerintah. Kama qala rahimahullah ta'ala, kata beliau, maka orang yang ingin mengingkari mungkar yang ada di pemerintah dengan cara memberontak, kata beliau, itu memunculkan mafsadah yang lebih besar. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Dan sangat jelas ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di akhir perkara ini yang beliau berkata, walam yaqa' fasadun aw khalalun fi nas wa dunyahum illa bisabab al-ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Tidak ada keburukan, kata beliau, dalam agama ataupun dunia manusia melainkan sebabnya, tidak sebabkan apa, kata beliau, illa bisabab al-ikhlal, kata beliau, melainkan disebabkan kesalahan di dalam 3 perkara ini yang disebutkan, atau satu dari perkara 3
yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Jadi habibakumullah, ini dengan ringkas kita mengetahui dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait dengan taat kepada pemerintah dan tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah. Karena habibakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sebutkan haknya pemerintah yang sangat banyak. Termasuk haknya pemerintah, kita mungkin sebutkan sebagian, termasuk haknya pemerintah adalah at-ta'ah, taat kepada pemerintah. Sebagaimana tadi disebutkan beberapa dalil, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa bil amri minkum, alaikum sam' wa ta'ah, yusrika wa yusrika. Al-hadith. Ini hak yang pertama, taat kepada pemerintah. Jika taat kepada pemerintah, yang dimaksud di sini adalah jika mereka tidak menyuruh kita berbuat ma'siyah. Hak yang kedua dari hak pemerintah yang beliau sebutkan di sini, qauli wa amara bis-sam'i wa ta'ah wan nasihah. Hak yang kedua yaitu nasihat kepada pemerintah. Jelas nasihat kepada pemerintah dari dalil-dalil yang di dalam as-sunnah itu ada dua syarat. Menasihati pemerintah dengan dua syarat. Yang pertama dengan cara lembut, dengan cara halus. Yang kedua dengan cara rahasia. Sangat jelas. Adapun cara dengan cara lembut, sangat jelas. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa dan Harun bertemu dengan Firaun, yang mana dia raja yang sangat jahat, yang dia berkata bahwa dia adalah Rabb. Wa'idzubillah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa dan Harun bertemu dengan Firaun dan qaulillah faqulu lahu qawlan layyinan. Disuruh bicara dengan Firaun dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Dan juga hafizakumullah hadits Aisyah di Muslim al-masyhur, ma kana linu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa zanah. Di makna itu apa cara lembutnya, jika kita menggunakan itu pasti akan mengindahkan seluruh hal. Adapun jika kita cabut cara lembutnya itu pasti akan merusak. Ini hak yang kedua, hafizakumullah, yaitu berarti taat. Yang pertama taat kepada pemerintah, dan yang kedua yaitu hafizakumullah yang beliau sebutkan di sini memberikan nasihat dengan dua syarat, yaitu dengan cara lembut dan juga dengan cara rahasia. Berarti dengan cara keras itu bukan nasihat yang dianjurkan, dan juga dengan cara yang terang-terangan menyebutkan aibnya, mensebarkan aibnya baik di media atau misalnya di mimbar, ya, atau bicara sama manusia dan terang-terangan, itu jelas bukan cara yang syar'i, bukan cara yang benar. Asalullah at-taufiq wa rusdah wassalah. Yang ketiga juga termasuk haknya kepada pemerintah, yaitu hafizakumullah ad-du'a lahu, karena dia termasuk kaum muslimin, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa untuk pemerintah. Kama qala as-salaf rahimahumullah, kal Fudail bin Iyad rahimahullahu taala wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, bahwa mereka berkata, jika saya mengetahui ada satu doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan doa itu untuk pemerintah. Maka ditanya, kenapa? Kenapa engkau berdoa untuk pemerintah, bukan untuk dirimu sendiri? Maka beliau rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jika saya mendoakan untuk diri sendiri, maka faedahnya hanya kembali kepada saya sendiri. Adapun jika saya berdoa untuk pemerintah supaya dia menjadi orang baik, orang saleh, maka ini manfaatnya untuk seluruh kaum mukminin, kaum muslimin dan seluruh negara. Ini hadrakumullah termasuk tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Barbahari rahimahullah wa ta'ala yang tadi saya sebutkan, Al-Barbahari yaqul, idza ra'aita ar-rajul yad'u bi sultan, yad'u ala sultan, ya, yad'u ala sultan, fa'lam annahu sahib hawa. Jika ar-rajul yad'u lis-sultan, pertama ala sultan, kedua lis-sultan, kala bis-salah
fa'lam annahu sahib sunnah. Fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah. Beliau rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sunnah, masyhur Sunnah Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau, jika engkau melihat seorang yang dia berdoa jelek untuk sultan, untuk raja, ya, bagaimana didoakan, ya Allah hancurkan, ya Allah matikan. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa orang itu adalah mengikuti hawa nafsu, ahlul bidah, wad dalal. Kata beliau, kebaliknya jika engkau melihat seorang laki-laki yang mendoakan kebaikan untuk sultan, untuk raja, kata beliau bahwa berarti dia adalah fa'lam, ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan hafizakumullah, hal ini adalah sangat masyhur dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, kama dzakara dzalika jam'un min ahlus sunnah wal jamaah. Ini termasuk haknya pemerintah. Haknya pemerintah juga hafizakumullah, yaitu hafizakumullah al-bai'a lahu, bai'at kepada pemerintah, dan tidak membatalkan bai'at sebagaimana jaa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar, man khala'a idan min ta'ah laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujja lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqi bai'ah mata mita jahiliyah, man khala'a idan min ta'ah, barang siapa yang cabut bai'at, maksudnya dia batalkan bai'at, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hujjah, tidak ada alasan bagi dia, berarti dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan barang siapa mata bisa fi'unuqi bai'ah, barang siapa yang mati, yang meninggal dan tidak dia mengakui ada bai'at pada sultan, untuk raja, untuk pemerintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal dengan apa? Caranya jahiliyah. Rawahul Imam Muslim. Jadi ini beberapa hak untuk pemerintah. Termasuk haknya adalah barakallahu fikum yang tadi kita sebutkan, yaitu adamul khuruj alaih, tidak keluar dari taat pemerintah walaupun dia zalim, sebagaimana yang tadi kita nukil dari ijma'us salaf rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Dan hadis yang tadi kita bacakan bahwa fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam bayana ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina, al hadis. Dan juga Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, yang jelas barakallahu fikum ini hal-hal yang seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa tidak boleh kita memberontak. Bahkan mereka sepakat disuruh taat kepada pemerintah dan memberikan nasihat kepada dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Dan hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradan an yansah lidi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh bi yadihi wa yakhlu bihi fa in qabila fadat wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Hadis masyhur, hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu ardah dari Imam Ahmad rahimahullah taala wa 'inda ghairihi oleh sahih. Barang siapa ingin memberikan nasihat, menasihati sultan, menasihati raja atau pemerintah, maka fala yubdihi alaniyah, jangan dia memberikan nasihat dengan cara terang-terangan, dengan cara di depan orang lain. Walakin ya'khudh biyadihi, Rasulullah telah menjelaskan caranya, yaitu disuruh ambil tangannya seorang raja tersebut dan bicara dengan berdua sendiri. Jika terima kata Rasulullah maka bihamdillah, jika tidak terima maka dia sudah dia melakukan kewajibannya, yaitu berikan nasihat kepada pemerintah. Jadi hafizakumullah, ini perkara yang sangat kita harus perhatikan. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dan beliau dari kibarut tabi'in rahimahullahu taala, qala wallahi ma yastaqimu al-amru illa bihim wa in jaru wa zalamu wallahi lama yuslih Allah bihim akthar mimma yufsidun. Kata beliau rahimahullahu taala, wallahi ma yastaqimul amr illa bihim, bahwa kita tidak akan mungkin tenang, agama kita tidak bisa kita jalankan agama dengan baik,
dunia kita tidak bisa kita hidup dengan tenang di satu negara kecuali dengan mereka. Dengan apa? Memimpin yang mengatur kita. Kata beliau, wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka zalim, walaupun mereka tidak adil, tetap kita membutuhkan mereka, taat kepada mereka. Dan ingat, barakallahu fikum, tadi yang saya sebutkan, apa yang terjadi di zaman Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah, barang siapa yang ingin menggantikan pemerintah dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara memerintah, maka ujungnya adalah wallahu musta'an, tidak akan kita dapat memerintah di negara kita. Karena kita rubah dengan memerintah yang lain, pasti ada yang lain tidak suka, mereka juga akan apa? Akan melawannya. Jika kita milih pemerintah yang kedua, pasti juga ada yang lain yang tidak suka. Maka tidak lama akan melawannya. Maka wallahu musta'an, tidak akan kita bisa beribadah dengan baik, dan kita tidak bisa mengurus dunia dengan baik, dan kita akan lemah terhadap musuh-musuh kita, di depan musuh-musuh kita. Asalullah al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Mungkin sampai sini insyaAllah sudah jelas kita sebutkan beberapa faidah yang terkait dengan perkara ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, dan kita insyaAllah sudah paham bahwa perkara kaum jahiliyah adalah mereka tidak taat, mereka menganggap menyelisihi pemerintah adalah sesuatu yang bagus, dan mereka tidak taat kepada pemerintah, dan kebaliknya mereka menganggap orang yang taat kepada pemerintah adalah orang yang hina, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa itu yang terjadi di zaman kita. Wallahu al-musta'an. Ila huna subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau jelas, barakallah. Baik, barakallah. Assalamualaikum. Syekhna, ada beberapa soalan. Baik, bismillah. Secara ringkas. Baik. Yang pertama, adakah pejabat atau pegawai yang dilantik penguasa termasuk yang tidak boleh disebut kesalahannya? Kurang dengar saya, tapi mungkin maksudnya antum, adakah ada yang pejabat yang boleh kita cela atau kesalahannya, maksudnya kan? Ya, bermaksud pejabat apakah termasuk ulil amri? Ya, jelas, jelas pejabat itu termasuk ulil amri. Tetap kita harus taat kepadanya, karena dia adalah mengganti ulil amri. Dengan istilah dia wakil, wali al-amri. Tetap kita taat kepadanya. Karena itulah, hadakumullah, termasuk dalil yang juga menjelaskan masalah ini. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a al-amir faqad ata'ani, wa man 'asa al-amir faqad 'asani. Hadis sahih Bukhari Muslim, yang maknanya di ujungnya adalah siapa yang taat kepada amir maka dia taat kepadaku, dan barang siapa yang tidak taat kepada amir maka dia tidak taat kepadaku. Jadi hafizakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zamannya tabi'in, bahkan sahabah, tabi'ut tabi'in, dan ulama Ahlus Sunnah Jamaah, tetap mereka juga taat kepada pemerintah daerah, karena yang memilihnya adalah pemerintah besar. Jadi kita tetap kita taat kepadanya. Yang memilihnya adalah pemerintah besar, jadi kita taat kepada pilihannya dia. Allahu musta'an. Soalan seterusnya, apakah menerangkan kesalahan akidah atau tauhid yang dilakukan pemimpin secara terang-terangan, seperti contohnya pemimpin tersebut mengucapkan Selamat Hari Natal, apakah ini boleh disanggah? Baik, barakallahu fiik. Saya paham maksudnya antum. Ini jawabannya dibagi dua, biar lebih jelas. Yang pertama kita berusaha untuk menasihati dia dengan cara yang tadi disebutkan. Karena termasuk haknya pemerintah, kita nasihati dia dengan cara yang tadi kita sebutkan, dengan cara yang lembut dan dengan cara rahasia.
Jadi ini haknya dia. Ini pertama. Jika dia salah, baik masalah akidah atau masalah yang lain. Jelas insyaAllah. Yang kedua, jawaban yang kedua, yaitu barakallahu fikum. Jika kita mau ingkari sesuatu yang baik misalnya akidah yang dilakukan atau akidahnya baik pemerintah atau yang lain, kita boleh ingkari tersebut, tetapi tidak perlu kita sebutkan nama pemerintah. Tidak perlu. Kita cukup saja sebutkan akidah yang kita benar, ini akidah kita benar, dalilnya adalah kita sebutkan dalil, sebutkan hujjah, sebutkan ucapannya ulama rahimahullah ta'ala. Tetapi tidak perlu kita sebutkan nama pemerintah, karena ujungnya adalah berarti kita sebarkan aibnya dia dan akan membuat manusia tidak suka dengannya. Kita lihat sebagai contoh Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di zamannya beliau rahimahullah ta'ala ketika seorang khalifah al-Ma'mun atau setelahnya al-Ma'mun juga, yang mana mereka menyuruh, bahkan memaksa, bahkan membunuh orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, akidah yang sangat bahaya, tetap rahimahullah ta'ala taat kepada pemerintah, kepada khalifah, dan beliau rahimahullah ta'ala tidak pernah menyuruh manusia untuk pemberontak. Bahkan sebagian ahli Syam datang kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, berkumpul dengan Ahmad bin Hanbal, dan mereka berkata kepadanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, jika engkau memerintahkan kita seluruh kaum muslimin untuk cabut taatnya al-Ma'mun atau yang setelahnya al-Ma'mun, maka kita siap dan tidak lama akan jatuh. Tetap jawabannya Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak. Beliau tidak setuju, karena beliau rahimahullah ta'ala ketika mereka berkata kepadanya, si khalifah itu dia sudah merintahkan dengan pemerintahan yang tidak benar, akidah yang tidak benar, dan membuat orang sesat, kata beliau rahimahullah ta'ala, ini tetap masih fitnah khasah, yaitu masih dia hanya memaksa beberapa orang dari ulama. Fitnah khusus, kata beliau rahimahullah ta'ala. Adapun jika kita pemberontak, maka itu kata beliau fitnah ammah. Fitnah ammah maknanya adalah banyak orang yang akan mati, banyak orang akan dibunuh, dan pasti juga kehormatan dan juga harta akan rusak, akan hancur. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama salaf tetap mereka sepakat bahwa tidak perlu kita sebutkan nama seorang raja atau amir jika dia memiliki kesalahan. Tetap kita mengingkari bukan dengan cara halus, dengan baik, tetapi tidak sama sekali membuat orang tidak suka dengan pemerintah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair. Ada soalan yang lain? Sekiranya tidak ada, insyaAllah mungkin kita bertemu lagi ya Syekh. InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Hafizakumullah. Sampai sini insyaAllah. Barakallahu fiikum. Barakallah. Jazakallah khair. Wa iyyak. Hafizakumullah jami'an. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.